negara maritim terbesar di dunia dengan sumber daya laut yang melimpah dan beragam. Inilah negeri kami tercinta, Indonesia. Kita negara maritim, punya sumber daya alam laut yang melimpah dan juga beragam. Sayangnya, pemanfaatan sumber daya alam tersebut belum optimal, khususnya dalam aspek jumlah tangkapan dan pemanfaatan lahan. Bayangkan saja, dari 12,5 juta ton potensi ikan laut, pemanfaatannya baru mencapai 64% dari JTB. Belum lagi, lahan budidaya laut dengan luas 12 juta hektar, kita baru memanfaatkan 2,7% dari luas keseluruhan. Indonesia merupakan negara agraris. Tapi apakah julukan itu bisa menjamin kita terbebas dari kemiskinan dan kelaparan? Tentu tidak. Faktanya di sekitar kita masih banyak yang hidup jauh dari kata sejahtera. Masih banyak anak yang kurang gizi dan nutrisi. Dan ini diperkirakan akan meningkat pesat pada tahun 2050. Sejalan dengan poin 2, 7, 14 Sustainable Development Goals, yaitu poin 2 mengenai Zero Hunger, poin 7 tentang energi bersih terbarukan, dan poin 14 mengenai Life Below Water. Melalui ini, kami mengusung suatu ide futuristik yang diberi nama Fraktur High-Tech, Floating Farm and Aquaculture with High Technology. Fraktur High-Tech merupakan modifikasi dari tambak tradisional masyarakat yang biasanya terbuat dari bambu. Berukuran panjang 50 meter dengan lebar 25 meter, serta terdiri dari 2 lantai, nantinya pertanian dan budidaya perikanan di area ini akan menawarkan berbagai aspek yang menarik. Lantai dasar digunakan sebagai tempat budidaya ikan laut terbuka seperti baronang, kerapu, kakap, dan lain-lain. Dilengkapi penetasan telur ikan sebagai waterhouse di ruang penyimpanan ikan. Kolam-kolam budidaya laut ini terintegrasi dengan teknologi masa kini. Penggunaan multisensor untuk mengontrol kondisi fisik air dan juga auto feeder dalam memberi makan dinilai dapat memudahkan pembudidaya untuk meningkatkan efisiensi budidaya yang ada. Selain itu, pada tiap-tiap kolam akan ditempatkan kamera bawah air untuk mengontrol kondisi dan perkembangan ikan. Semuanya akan dikontrol melalui suatu ruangan yang dilengkapi monitor untuk menampilkan data hasil monitoring sensor dan rekaman kamera bawah air. Untuk sistem-sistem terkait pemindahan ikan, pemberian pakan, manajemen air juga akan dilakukan secara otomatis melalui sistem dalam ruangan ini. Lantai 2 merupakan rumah kaca untuk area farming yang akan ditanami sayur-sayuran dengan sistem hidroponik. Tanaman akan menerima cahaya alami dari langit-langit atap. Diperkirakan dari area farming ini dapat menghasilkan produksi sayur-sayuran sebanyak 2 ton per tahun. Tentu hal ini menjadi langkah inovatif dan menarik untuk meningkatkan perekonomian dari sektor selain perikanan. Pada bagian atap,
akan ditempatkan sekelompok modul panel fotovoltaik untuk menangkap sinar matahari yang kemudian dijadikan listrik. Teknologi energi terbarukan lainnya, seperti turbin angin mikro, juga dapat ditambahkan. Selain itu, Fraktur High-Tech memiliki sistem pengumpul air hujan untuk keperluan irigasi. Jika tidak ada, maka digunakan teknologi desalinasi air laut untuk dijadikan media irigasi tanaman di area farming. Semua modul dikontrol secara terpusat oleh perangkat lunak melalui teknologi cloud. Data produksi akan dianalisis dan dapat digunakan untuk membuat perbandingan pada kebutuhan pangan untuk kota tertentu. Dengan adanya budidaya laut seperti ini, selain memanfaatkan potensi lahan perairan yang ada, juga dapat meningkatkan jumlah hasil budidaya dibanding cara tradisional. Pengawasan ketat secara otomatis melalui sistem mekanisasi dapat membantu meningkatkan mutu ikan sehingga hasil produksi dapat meningkat. Adanya area agrikultur mampu menekan krisis pangan yang terjadi, juga mengurangi angka ketergantungan impor dari negara-negara luar. Hasil yang diperoleh nantinya dapat memenuhi ketersediaan pangan, terutama sayuran bagi negara, dan diharapkan dapat diekspor sehingga menjadi ladang komoditas baru, khususnya bagi masyarakat pesisir. Selain sebagai area budidaya, Fraktur High-Tech dapat menjadi area ekowisata dengan menawarkan edukasi kelautan. Pada dinding keramba akan ditempatkan informasi terkait Laut Indonesia, sehingga wisatawan tidak hanya berkunjung, namun juga memperoleh pengetahuan.